Bolehkah kita mengatakan Al-Fatihah dengan Al-Fatihah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zulfan Afdillah dan selamat datang di channel Rebellions ID. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing beberapa ilmu kepada teman-teman dan semoga menambah wawasan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai karakteristik bahasa Arab yang harus teman-teman ketahui. Kenapa ini penting? Karena sebagai muslim kita tidak bisa dipisahkan dengan bahasa Arab. Kita ngaji pakai bahasa Arab, kita ibadah juga pakai bahasa Arab. Bahkan berdoa pun juga kadang-kadang memakai dengan bahasa Arab. Nah, gini teman-teman. Karakteristik bahasa Arab itu sangat jauh berbeda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Arab itu adalah bahasa yang hidup. Jika berubah satu kata saja, maka akan jauh berubah maknanya. Maka juga akan jauh berubah artinya. Ditambah lagi dengan abjad bahasa Arab, ya sangat berdekatan antara satu sama lain. Contohnya seperti a dan a, ta dan to, tha dan sa, ha dan ha, dha dan za, ka dan qa dan lain sebagainya. Abjad bahasa Arab itu jauh berbeda dengan bahasa Indonesia. Ilmu yang membahas mengenai cara membaca bahasa Arab atau cara membaca ayat Al-Quran yang benar disebut dengan ilmu tajwid atau tahsin. Nah, dalam submenu ilmu ini ada bab yang disebut dengan bab makharijul huruf, yakni bab yang khusus membahas cara pengucapan, ya, bagaimana cara mengucap bahasa Arab dan bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar. Dan ilmu ini harus kita pelajari dan wajib, teman-teman. Wajib hukumnya supaya kita tidak salah dalam membaca ayat Al-Quran serta juga dalam ibadah sehingga tidak merubah arti dan maknanya. Karena bahasa Arab merupakan bahasa yang sangat sensitif. Contohnya nih, misalnya teman-teman, kata kalbu. Nah, kalbu ini merupakan serapan dari bahasa Arab yang diindonesiakan. Nah, dalam Indonesia, kalbu berarti hati. Oke. Namun teman-teman, hati dalam bahasa Arab disebut dengan qalbu, ya, pakai huruf qa, huruf Q. Bukan kalbu dengan K, bukan, tapi dengan qa, qalbu. Karena dalam bahasa Arab jika dibaca dengan huruf K, yakni kalbu, ya, maka artinya bukan hati melainkan, maaf, anjing. Nah, di sini kita bisa lihat artinya bisa berubah jauh 180 derajat apabila kita membacanya tidak sesuai dengan kaidah cara baca yang benar. Contoh lain seperti antara kata kolam dan kalam. Kata kolam dengan huruf qa, ya, huruf Q, maka artinya pena. Sedangkan jika kita menggunakan huruf K, yakni kalam, maka artinya bicara. Contoh lain seperti antara kata qul dan kul. Kalau qul menggunakan huruf qa, maka artinya katakanlah. Sedangkan jika menggunakan huruf K menjadi kul, maka artinya makan. Huruf qa dan huruf K merupakan abjad dalam bahasa Arab yang mirip secara pelafalan. Namun secara hakikat dapat merubah makna dan arti. Nah, contoh lain seperti antara kedekatan huruf A dan huruf A. Antara huruf A dan huruf A, seperti itu. Kita contohkan seperti kata alim dengan alim. Kalau alim menggunakan huruf A, maka artinya berilmu. Nah, jika alim menggunakan huruf A, ya, maka artinya menyakitkan. Alim artinya berilmu, alim artinya menyakitkan. Dan masih banyak lagi perubahan-perubahan arti dan makna dalam bahasa Arab apabila salah dalam pengucapan huruf. Begitu pula teman-teman, kata dalam bahasa Arab akan berubah apabila salah dalam memberikan tekanan atau istilahnya syiddah. Ya, salah memberikan tekanan dalam bahasa Arab. Nah, contohnya seperti kata hamam. Oke, kita tulis dalam bahasa Indonesia hamam. Nah, jika bacanya tanpa tekanan yakni hamam, maka artinya merpati. Namun jika dibaca dengan tekanan menjadi hammam, maka artinya kamar mandi. Hammam artinya merpati, hammam artinya kamar mandi. Sangat jauh berbeda. Begitu pula jika kita salah dalam memberikan tanda panjang, juga akan merubah makna dan artinya. Contohnya seperti kata jamal. Jamal kalau huruf A-nya dibaca panjang jadi jamal, maka artinya bagus dan indah. Nah, jika A-nya dibaca pendek menjadi jamal seperti itu, maka artinya unta. Makanya ada yang salah paham jika ada orang yang punya nama Jamal dikira unta. Padahal kalau ditulis dalam bahasa Arab artinya jamal, yang artinya indah, bukan unta. Nah, yang lucunya teman-teman, ada sebagian pendengki Islam mencoba menyerang agama Islam, namun sayangnya ia belum paham dengan karakteristik bahasa Arab. Sehingga tuduhannya malah, maaf, nampak konyol dan tolol. Jadi teman-teman, ada yang berkomentar begini. Katanya Islam adalah agama unta. Nah, loh kenapa? Katanya karena ada nama Jamaluddin. Jadi Jamal artinya unta dan din artinya agama.
Jamaluddin artinya agama unta. Nah, jelas saja belum apa-apa argumen yang satu ini bikin kita ketawa sekaligus muntah. Ya, padahal kata Jamal dalam kalimat tadi artinya indah. Seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Dan Jamaluddin artinya agama yang indah, bukan agama unta, Daniel Setiawan. Oke, dari sini kita bisa lihat bagaimana sensitifnya bahasa Arab. Berbeda dengan bahasa Indonesia, kalau misalnya kita lagi chattingan nih, ya, lagi chattingan dan tidak sengaja tipu atau salah tulis, maka tidak akan lari ke arti atau kosakata yang lain. Kalaupun tipu, ya kita bisa tahu apa kosakata yang benarnya, karena nggak jauh beda lah. Tapi kalau bahasa Arab tidak demikian, salah sedikit langsung lari dan maknanya juga jauh sangat berbeda. Nah, kenapa hal ini penting sangat? Karena kita sebagai Muslim tidak bisa jauh-jauh dari bahasa Arab. Dalam sehari kita salat 5 kali, oke, dalam 5 kali sehari. Dan coba bayangkan kalau misalnya dalam salat kita suka salah baca ayat ataupun doanya. Niatnya mau berdoa untuk kebaikan, malah jadinya keburukan akibat salah baca. Nah, khususnya surat Al-Fatihah. Karena surat ini merupakan rukun dalam salat dan pasti dibaca di tiap rakaat. Dan semua ibadah salat pasti dibaca surat Al-Fatihah tentunya. Oke, mari kita lihat kira-kira kesalahan apa yang sering kita lakukan saat kita membaca surat Al-Fatihah. Oke. Yang pertama teman-teman, ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, ada sebagian kita membaca rahim dengan rahim. Ini merubah makna. Rahim artinya yang maha penyayang, sedangkan rahim artinya maha merdu. Bacaan yang benarnya insyaAllah dengan huruf H dalam tenggorokan. Jadinya rahim, bukan rahim. Kalau teman-teman bacanya rahim, itu dapat merubah makna atau arti dari ayat suci Al-Quran. Kesalahan kedua, ketika membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ada yang membaca Alhamdu tidak menggunakan H dalam kerongkongan. Kalau kita membaca Alhamdulillah dengan H dalam kerongkongan, ya artinya segala puji bagi Allah. Nah, sebaliknya, kalau kita baca Alhamdu, H bukan tenggorokan, maka artinya segala kematian. Jauh berbeda. Begitu juga terkadang kita malas mengucapin huruf Ain. Jadinya ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, malah dibaca Alamin. Alamin menggunakan huruf Ain artinya semesta alam. Nah, kalau Alamin artinya sakit. Kalau kita baca dari awal Alhamdulillahirabbil alamin, maka artinya sangat fatal. Segala kematian bagi Tuhan orang-orang yang sakit. Subhanallah, maknanya jauh 180 derajat. Tanpa sengaja kita malah memaki Allah. Nah, kesalahan ketiga teman-teman, ketika kita membaca Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ada yang membacanya dengan Iyyaka, tidak menekan huruf ya. Seperti sebagaimana kita jelaskan tadi bahwa penekanan itu dapat merubah makna. Kalau kita baca Iyyaka na'budu dengan menekan huruf ya, maka artinya menjadi kepadamulah kami menyembah. Kalau membaca tanpa tekanan seperti Iyyaka na'budu, maka artinya kepada cahaya matahari kami menyembah. Nauzubillah. Berbeda jauh 180 derajat, teman-teman. Nah, tanpa sengaja kita telah melakukan 3 kesalahan. Pertama, merubah makna, kemudian memaki Allah, dan yang ketiga meminta kepada matahari atau berlaku syirik. Nah, kalau setiap salat yang 5 kali sehari kita bacanya terus salah-salah, demikian maka setiap rakaat kita sudah merubah makna, memaki Allah, dan berbuat syirik. Nah, itu baru Al-Fatihah loh, belum lagi bacaan-bacaan lainnya. Jadi yang awalnya ibadah untuk memuja dan berdoa kepada Allah, malah sebaliknya. Inilah sebab kenapa bahasa Arab atau bahasa Al-Quran sangat berbeda dengan bahasa Indonesia. Seperti video yang sedang viral sekarang ini, di mana Al-Fatihah dibaca dengan Al-Fatihah. Nah teman-teman, Al-Fatihah artinya pembuka. Sedangkan Al-Fatihah ya dari kata fataka. Kalau kita lihat dari kamus artinya membunuh, menghancurkan, atau menghapuskan. Sangat jauh berbeda. Nah, dari nama surat saja kalau salah sebut bisa merubah arti 180 derajat. Gimana lagi teman-teman kalau beserta dengan isi-isinya, isi suratnya. Oke gini, saya tidak bermaksud untuk menyerang suatu individu, melainkan dari video viral ini kita ambil refleksinya, ya. Kita renungi dan kita ambil ibrah.
Kita nggak menyerang individu, bisa jadi juga itu karena cuma kesilapan penyebutan. Ya kita sebagai muslim harus bisa saling berbaik sangka, karena bisa saja kita juga bisa salah seperti itu. Intinya video ini bukan untuk ngerosting orang, tetapi untuk mengambil ibrah dan pelajaran, wawasan serta ilmu pengetahuan bahwa bahasa Arab itu tidak seperti yang kita bayangkan. Dan semoga setelah ini kita bisa lebih banyak mempelajari ilmu tajwid untuk memperbaiki bacaan kita supaya sesuai dengan kaidah bahasanya. Dan saya sendiri jujur belum sempurna dalam pelafalan bahasa Arab, oleh karenanya sama-samalah kita belajar. Nah terus gimana kalau dulu saya bacanya sering salah-salah? Kan saya tidak tahu apakah saya berdosa, kan begitu pertanyaannya. Nah teman-teman, dalam Islam ada yang namanya rufi'al qalam, yakni kondisi di mana kamu ditolerir apabila berbuat kesalahan. Ada 3 kondisi di mana kamu berbuat salah namun kamu dimaafkan. Yang pertama, kondisi di mana kamu lupa atau khilaf. Yang kedua, hilang ingatan atau gila. Yang ketiga, tidak tahu atau belum punya ilmunya. Jadi kalau misalnya kamu tidak tahu, ya mudah-mudahan dimaafkan dengan syarat kamu akan belajar dan memperbaiki bacaannya. Dan kalaupun misalnya kamu sudah belajar dan tetap sering lupa, maka juga walaupun begitu kamu tetap berusaha untuk memperbaiki, maka insya Allah akan dimaafkan karena Allah tahu kalau kamu memang ada niat untuk memperbaiki diri. Dan Allah juga tahu kalau kamu lupa ataupun belum tahu. Allah melihat prosesnya loh. Nah mungkin ini saja untuk vlog kali ini. Semoga bermanfaat. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Nonton pula video lainnya dari Rebellions ID. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.